Udah sampai. Tapi pas dia nengok ke belakang, kursinya kosong. Helm yang tadi dipakai oleh cewek tadi jatuh ke lantai, tapi nggak ada orang. Mbak, Ibu Suastri itu istri saya, tapi beliau sudah meninggal seminggu yang lalu. Hi guys, thank you for coming and welcome back to segmen Kerok Kisah Epic Horror Kamu, Aku, Kita. Tempat kita akan bergibah tentang kisah-kisah serem dan mistis yang ada di sekitar kita. Kalian pasti setuju ya guys, kalau ojek online itu sekarang jadi bagian yang paling penting dalam hidup kita, mulai dari antar jemput ke sekolah, kantor, belanja makanan, sampai antar-antar barang, siap sedia 24 jam. Mereka bukan cuma pengantar barang ataupun penumpang, tapi juga pahlawan tanpa tanda jasa yang bantu kita tetap produktif dan juga merasa nyaman. Apalagi di masa-masa sulit kayak pandemi kemarin. Tapi di balik kemudahan itu ternyata banyak cerita serem yang dialami dari driver-driver online ini, terutama saat mereka harus kerja di malam hari, sendirian di jalanan sepi dan juga gelap. Nah, di episode Kerok kali ini aku akan bacain beberapa kisah horor nyata dari para driver ojol yang pernah ngalamin pengalaman gak masuk akal dan bikin bulu kuduk merinding. Jadi siap-siap ya, kita akan gibah tentang sisi gelap dunia ojol yang jarang kalian tahu. Hari ini aku akan bacain 5 cerita horor nyata dari para driver ojek online yang pernah ngalamin pengalaman yang gak masuk akal di malam hari. Dari orderan di makam, penumpang misterius yang tiba-tiba hilang, sampai orderan makanan yang diterima dari orang yang sudah meninggoy. Juga ada cerita dari driver mobil online. Jadi siap-siap merinding dan mari kita mulai. Let's go! Oke, cerita hari ini kita dapatkan dari cerita Bang Eki dari Bogor dan teman-temannya. Ada Bang Rian, Mbak Sari, Pak Roni, dan juga Mas Dedi. Semoga selalu sehat ya. Izin untuk membacakan ceritanya. Cerita pertama kita datang dari Bang Eki. Jadi ceritanya malam itu masih suasana tahun baru 1 Januari 2020, tepatnya jam 2 pagi. Jalanan mulai sepi, kembang api sudah berhenti, dan udara dingin menusuk. Bang Eki, mantan driver ojol kita, bercerita bahwa sebenarnya dia saat itu udah ngantuk banget dan pengen pulang. Tapi tiba-tiba ada orderan masuk. Yang bikin bulu kuduknya merinding, ternyata titik jemputnya ada di makam Giritama. Awalnya Bang Eki ini mikir, pasti rumahnya cuma dekat makam. Tapi pas dia jalan pelan-pelan masuk ke jalan kecil, kanan kirinya gelap gulita, cuma ada lampu beberapa yang nyala. Pas sampai di depan gerbang makam, suasananya hening banget, angin dingin berhembus, suasana daun-daun kering berdesir, dan jangkrik bersahut-sahutan. Bang Eki turun dari motor, lihat sekeliling, gak ada siapa-siapa, cuma ada lampu temaram di pojok gerbang. Dia cek aplikasi, nama pemesan atas nama Rina. Dia chat dan bilang, "Mbak, saya udah di depan," tapi nggak ada yang keluar. Dia chat lagi, belum dijawab. Akhirnya dia coba telepon dan nggak diangkat. Telepon lagi, nggak diangkat. Bang Eki udah mulai ngerasa deg-degan, tapi dia masih berusaha positive thinking. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam makam. Kayak ada yang manggil, "Bang, Bang." Bang Eki nengok ke sumber suara. Merindinglah sekujur tubuhnya. Suara makin jelas, kayak makin ada yang mendekat. "Bang, Bang, saya di sini, Bang. Bang." Bang Eki udah pengen kabur, tapi kakinya kayak berat banget. Dia coba nyalain motor, dan motornya mogok, gak bisa nyala. Bayangin gak gimana sepanik apa dia? Dia coba baca-baca doa sambil gemeteran, tapi tidak ada doa yang bisa berhasil keluar dari mulutnya saking ia ketakutan. Akhirnya dia dorong motornya pelan-pelan karena emang gak bisa nyala, dan perlahan barulah itu motor bisa nyala. Gaspol, gak lihat lagi ke belakang atau kanan kiri, sampai rumah. Dia sakit 3 hari. Sejak saat itu Bang Eki banget untuk narik tengah malam ya, apalagi kalau orderannya ini dekat-dekat dengan kuburan. Oke, cerita kedua datang dari temannya Bang Eki, Mas Rian. Malam itu dia dapat orderan di Pondok Aren. Masuk gang kecil, tapi masih ada lampu jalan. Pas sampai, ada cewek berdiri di bawah lampu, rambutnya panjang, pakai masker dan jaket hitam. Mas Rian tanya, "Mbak, pesan ojol atas nama Santi?" Cewek itu cuma ngangguk pelan dan jawab nih lirih, "Iya bang, ke Pondok Kacang."
Wajahnya samar karena lampu remang-remang. Mas Rian juga pikir ya, mungkin Mbak ini lagi capek ataupun lagi sedih gitu. Karena ya tadi dia jawabnya pelan. Sepanjang perjalanan Mas Rian coba ajak ngobrol, tapi ceweknya cuma jawab-jawab singkat dan pelan. Dari kaca spion, rambutnya nutupin muka. Dia masih pikir positif ya, mungkin kena angin. Walaupun angin malam itu sebenarnya tidak terlalu kencang ya. Jalanan sepi, cuma suara motor dan juga angin yang ada. Setiap lampu dia lewati di jalanan, perlahan bayangan cewek itu dari spion makin samar kelihatannya. Sampai tujuan, Mas Rian nih bilang, "Mbak, udah sampai." Tapi pas dia nengok ke belakang, kursinya kosong. Helm yang tadi dipakai oleh cewek tadi jatuh ke lantai, tapi nggak ada orang. Mas Rian panik, turun, lihat di sekitar nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Orderan selesai, uang masuk, tapi penumpangnya hilang. Besoknya dia cerita nih ke teman-temannya. Katanya memang di situ sering ada penampakan cewek korban kecelakaan yang suka nebeng ojol. Mas Rian langsung merinding. Cerita ketiga kita dari Mbak Sari, driver ojol makanan yang malam itu dia dapat orderan besar di Bekasi. Dia masih chat nih ke pemesannya. "Ditunggu ya kak." Pemesan juga jawab, "Siap, baik ditunggu kak." Bahkan saat pesanannya juga ada yang habis dari resto, Sari chat nih, "Kak, ayamnya cuma ada 20 potong. Kalau 3 potongnya diganti rendang nggak apa-apa nih." Pemesan pun jawab, "Nggak apa-apa kak, kalaupun memang habis ganti rendang aja nggak apa-apa." Itu. Sari menjawab oke. Setelah pesanan komplit, ia pun antar makanannya ke lokasi tujuan. Sampai di rumah, suasana sepi banget. Lampu terasnya nyala, tapi waktu gerbangnya diketok gitu ya, nggak ada yang keluar. Sampai akhirnya 5-10 menit barulah seorang bapak-bapak keluar, mukanya lelah, matanya juga merah. Terus Mbak Sari bilang, "Pak, ini pesanan atas nama Ibu Sulastri." Bapak itu tiba-tiba kaget dan langsung bilang, Tidak pesan apa-apa Mbak. Ibu Sulastri itu istri saya, tapi beliau sudah meninggal seminggu yang lalu. Mukanya tambah kelihatan lebih sedih gitu ya ketika dia jawab. Dan Mbak Sari bilang, "Tapi ini benar Pak, pesanan dari Ibu Sulastri, dan saya juga sempat chat dan beliau pun menjawab Pak," sambil menunjukkan nih chatting yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Bapaknya bilang sambil mungkin sekarang agak marah ya karena dia tidak merasa terima. Mbak, istri saya sudah meninggal, dan mungkin ibu bisa pesan makanan. Raut mukanya jadi lebih sedih ya setelah dia jawab ini. Mbak Sari pun akhirnya menjawab, "Ya mohon maaf Pak, kalau gitu makanannya saya bisa antar atau saya sampaikan di sini saja ya Pak, karena memang sudah dibayar oleh pemesan Pak." Mbak Sari langsung lemes, tangannya dingin. Bapak itu ambil makanan sambil bilang, Terima kasih Mbak, mungkin ini rezeki terakhir dari almarhumah. Terima kasih ya Mbak, stay lagi. saat Mbak Sari ingin balik, dia nggak sengaja ngelihat dari celah pintu, dia ngelihat ada foto keluarga yang di sana ada tampak seorang bapak, ibu, dan anak-anak ya. Mungkin di situ ada foto Bu Sulastri. Suasana mendadak dingin, serasa ada yang ngeliatin dari dalam. Pas mau pergi, Mbak Sari mendengar ada suara perempuan yang bilang, Terima kasih Mbak. tapi nggak ada siapa-siapa. Dia langsung tancap gas, bulu kuduknya nggak turun-turun merinding sepanjang jalan pulang. Cerita keempat kita datang dari Pak Roni. Jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Di dashboard aplikasi, target harian driver online bernama Bapak Roni masih jauh dari kata tercapai. Orderan sepi, perut mulai terasa lapar, dan kantuk perlahan datang. Tiba-tiba notifikasi masuk orderan atas nama Rina di Tangerang ke Sukabumi. Jaraknya jauh tapi tarifnya lumayan besar. Tanpa pikir panjang, Pak Roni terima orderan itu. Ternyata penumpangnya seorang parubaya, bapak-bapak yang ramah dan tidak banyak bicara. Sepanjang perjalanan, jalanan gelap, hanya lampu yang remang-remang dan temaram. Kadang suara jangkrik dan desiran angin malam menemani mereka. Pak Roni sempat merasa merinding saat melewati hutan kecil, tapi tentunya ia abaikan saja. Setelah hampir 4 jam perjalanan, mereka sampai di sebuah desa kecil di Sukabumi. Penumpangnya akhirnya turun di dekat area pemakaman yang sepi, hanya diterangi satu lampu kuning redup. "Terima kasih Pak," katanya singkat, lalu menghilang dalam kegelapan. Pak Roni yang kelelahan ini memutuskan tidur di mobil. Ia parkir di pinggir jalan, tak jauh dari tempat penumpangnya turun tadi. Udara dingin menusuk, tapi rasa kantuk terlalu kuat. Ia bahkan kursi, menutup mata, dan akhirnya pulas.
Pagi harinya ia terbangun karena diketuk keras-keras dari luar. Seorang petugas berseragam orange menatapnya dengan wajah heran. "Pak, ngapain tidur di situ? Itu kan atas kuburan, Pak." Roni keluar dan betapa terkejutnya ia saat ia melihat mobilnya tepat ada di gundukan tanah merah yang masih baru dengan papan nama sederhana bertuliskan nama seorang wanita, Rani. Namanya persis seperti nama pemesan yang semalam, yaitu Rani, walaupun yang naik adalah seorang pria parubaya. Oh my god. Pagi itu Pak Roni teringat saat ia tidur, ia sempat bermimpi didatangi wanita berambut panjang menangis di samping mobilnya, dan saat itu ia berpikir hanya mimpi buruk karena kelelahan. Tapi setelah tahu kenyataannya, bulu kuduknya merinding. Ini cocok logi atau bagaimana? Semalam pemesan atas nama Rani yang naik seorang pria parubaya dan keluar di dekat area pemakaman, dan pagi ini ia bangun di atas kuburan baru bernama Rani. Sejak saat itu ia selalu memastikan tempat ia parkir sebelum tidur dan menghindari orderan malam-malam di daerah-daerah yang sepi. Oke, kita masuk ke cerita yang terakhir. Ini datang dari Mas Dedi dan ceritanya sepertinya masih bersinggungan dengan cerita yang sebelumnya ya. Malam berikutnya seorang driver lain, Mas Dedi, menerima orderan panjang dari Tangerang ke Sukabumi juga. Orderan malam memang beresiko, tapi bonusnya menggiurkan. Saat tiba di titik jemput, ia melihat seorang wanita muda berdiri di bawah pohon besar, wajahnya pucat, matanya sembab, rambutnya panjang terurai. Ia masuk ke mobil tanpa banyak bicara, hanya mengangguk pelan saat ditanya. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil sangat sunyi. Setiap kali Mas Dedi mencoba mengajak mengobrol, sang penumpang hanya menjawab dengan suara pelan, bahkan kadang seperti berbisik. "Maaf Mbak, mau didinginkan AC-nya?" "Gak usah Mas," jawabnya lirih. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, sebuah gang sempit dekat pemakaman. Mas Dedi menoleh ke belakang untuk memastikan penumpangnya turun, tapi jok belakangnya kosong. Tidak ada siapa-siapa, helm dan tas yang tadi dibawa oleh si penumpang lenyap. Ia cek aplikasi, orderan sudah selesai, uang sudah masuk, tapi tidak ada jejak penumpangnya sama sekali. Oh my god! Dengan jantung berdebar, ia turun dari mobil, selingkuh ke kanan ke kiri, memastikan orang atau penumpangnya tadi keluar. Gak ada siapa-siapa, bahkan tiba-tiba malah ada seorang bapak-bapak yang sedang lewat menegurnya. "Mas, jangan sering-sering nganter di sini malam-malam. Sering ada penampakan wanita yang suka numpang mobil, katanya dulu meninggal karena putus cinta." Wow. Sejak malam itu Mas Dedi sering dihantui suara tangisan lirih di dalam mobilnya setiap malam. Ia pun memutuskan untuk tidak lagi mengambil orderan malam ke daerah itu, apalagi jika penumpangnya wanita muda yang diam dan lesu. Takut aku juga iya. Bayangin kalian ngalamin sendiri kejadian itu, dari orderan di makam, penumpang yang hilang, orderan makanan dari yang sudah meninggoy, sampai trip panjang Sukabumi yang berujung horor. Dunia driver online ternyata nggak cuma soal cari uang, tapi juga sering berhadapan dengan hal-hal yang nggak bisa masuk atau dijelaskan dengan logika. Kalian pernah punya pengalaman aneh kayak gitu juga nggak guys? Atau punya cerita horor lain yang ingin kalian bagikan dan dibawakan di next episode? Boleh loh ceritanya dikirimkan ke email kami di kerok, R-nya 2, KERROK 053@gmail.com, dan tulis di subjeknya kerok_judul cerita kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita serem lainnya, dan sampaikan atau share cerita ini ke teman-teman yang lain yang suka gibahin cerita-cerita horor kayak gini. Oke guys, gitu dulu untuk Kerok kali ini. Semoga kalian bisa tidur nyenyak. Jangan lupa untuk kunci pintu, matiin lampu, dan pastiin yang ada di dalam rumah itu benar-benar keluarga kalian, bukan penumpang misterius. Sampai ketemu di next episode. Jangan lupa untuk cek belakang sebelum tidur. See you, bye-bye. Muah.